Airin, Airin. Tadi kan kamu sempat bilang lagi mau cari orang finance atau accounting gitu ya? Sebenarnya udah ada, cuman aku pengen tahu finance ini kan cukup krusial ya karena dia pegang data perusahaan, data-data yang lainnya lah. Aku nih pengen tahu dia ini orangnya itu jujur atau enggak. Oke. Bisa aku percaya atau enggak gitu. Ya etika bekerja juga sih. Ya. Nah, kalau di sini memang bagian jujurnya nggak ada muncul di strength atau weakness, berarti jujurnya sih cukupan aja, situasional aja. Ada yang bisa muncul berterus terang di bagian weakness. Artinya orangnya nggak berterus terang. Kalau di report yang di sini kan nggak muncul, ya. Iya. Tapi ada juga orang yang muncul berterus terang di bagian strength. Nah, itu semua dua hal. Contoh, kalau berterus terangnya muncul di strength, kalau yang munculnya berterus terang di strength, ya itu artinya orangnya akan belak-belakan, tendensi belak-belakan. Ya. Tapi kalau munculnya di weakness, dia bukan orang yang belak-belakan. Normatif. Ini dia yang 8 utama ini, 8. Sama. Ekspresi data tertulis tinggi, oke. Kalau misalnya dia disuruh untuk bikin tulisan, ngasih brief lewat chat, itu lebih kuat. Oke. Jadi mengekspresikan informasi ke dalam informasi yang tertulis gitu loh, Pak. Siap. Iya. Kan ada orang yang kalau disuruh nulis chat atau ngasih brief tuh kayaknya kita baca pun juga bingung gitu kan. Nah, yang ini terlihat kuat. Jadi kalau ketemunya lawan bicaranya kebetulan yang suka baca, pas nih, dia bisa lebih mudah menyampaikan apa yang mau disampaikan. Jadi gini teman-teman juga, nanti boleh ditambahin ya, ini di sini kan juga ada Jeffy, terus ada teman-teman yang lain juga. Kadang itu kita ya nggak punya pilihan kandidat lain ya, gitu ya Bro Jeffy ya. Kadang kita mau nggak mau ya udah adanya begini ya. Terus gimana? Ya nggak sih? Mau nggak mau dihadapin. Jadi justru kalau kita mau cari kandidat yang benar-benar perfect banget, bisa jadi kita nggak dapet. Iya sih. Ya kan? Jadi sebenarnya, nah ini juga yang muncul kalau yang di sini kan logis membuat keputusannya di weakness. Ya. Pak Hendra jangan kaget kalau misalnya Bapak nanya dia, kenapa dia begini, mutusin begitu gitu ya. Belum tentu dia bisa jawab, atau kalau dia jawab bisa belepotan, Pak Hendra jangan kaget. Oke. Ini dia akan banyak pakai intuisi keputusannya. Yes, Jeff. Bro, just curious saja. Ya. Seberapa besar sih kayak maturity level gitu mempengaruhi kayak dia ini kalemnya dia, atau kayak cara berpikirnya dia, atau emosionalnya dia. Seberapa impactful ya? Iya, faktor U-nya tuh seberapa itu sih? Play a part seberapa besar sih? Oke. Tanpa tahu ini sebenarnya aku beranggapan semakin dewasa harusnya semakin mature. The fact is, waktu ngeliat report-report, gila ternyata ada juga orang dewasa yang begini. Jadi sebenarnya faktor usia itu ternyata nggak seberapa signifikan pengaruhnya. Cuman memang karena sudah semakin dewasa, yang dihadapin lebih banyak. Ya mereka lebih bisa lebih bisa mencerna situasi lah. Tapi bawaan-bawaan ini tetap akan kebawa gitu loh. Dan ini mungkin juga tolong koreksi kalau saya keliru, ini kalau ada teman-teman yang di bagian finance. Menurut pemahaman saya, Pak Indra, kalau untuk accounting atau finance, sebisa mungkin malah tidak menggunakan unsur feeling ya. Nggak tahu ya, menurut saya ya. Betul. Dalam bikin laporan, dalam bikin analisa, kenapa dia harus bikin ini balance, ini nggak boleh pakai kira-kira gitu kan. Iya, setuju Pak. Yang ini, saya nggak bilang nggak bagus, cuman paling nggak bagian ini perlu Bapak lebih perhatiin. Oke. Karena dia keputusannya nggak terlalu logis. Opportunitiesnya apa Pak? Coba sebentar, lihat di bawah. Bimbingan dan konseling Pak. Ya, bimbingan konseling, pengoperasian peralatan, dan penguasaan lapangan. Finance dan accounting mungkin lebih
sebenarnya kalau bisa banyak di belakang meja lebih pas ya Pak ya. Iya. Tapi bimbingan konseling, kalau misalnya Bapak di sana ada role yang memang membutuhkan orang yang sifatnya mau mendengarkan, mungkin untuk handling klien gitu ya. Oh, ini bagus. Ini Bapak bisa pertimbangin, karena bimbingan dan konseling ini kalau munculnya di nomor 1 begini, tipenya pada dasarnya ada sisi ya empati kan, mau dengerin cerita orang, dengerin curhatnya klien gitu ya. Oh, Ini lebih tahan. iya Pak, kadang saya nggak tahan Pak kalau dengar. Taruh dia aja Pak. Biarkan dia yang ketemu klien nih, karena penguasaan lapangan juga ada. Jadi sebenarnya dia nggak terlalu suka di belakang meja. Oke, ini saya mungkin kalau boleh saya mau coba nanya Bro JP. Bro, mungkin sedikit introduction. Kalau JP ini di bidangnya headhunting gitu ya Bro ya, istilahnya gitu ya. Jadi memang banyak menghadapin permintaan dari perusahaan-perusahaan untuk talent-talent dengan kriteria tertentu gitu ya. Iya. Nah, pernah nggak ada kalau case yang butuhnya accounting atau finance yang berhubungan dengan keuangan, tapi yang butuh ada interaksi keluar, butuh kayak consultation gitu, ada nggak yang kadang mungkin lu hadapin? Ada sih, ada gitu. Ya, in certain levels ya, seperti kayak yang kalau udah kalau di perusahaannya kayak semacam Big Four atau apa gitu, kan bagaimanapun itu kan consultation basis gitu kan. Memang jiwanya tuh harus jiwa konsultan gitu. Jadi ya harus keluar nih, mereka harus apalagi yang udah di level cukup tinggi gitu. Itu kan harus meeting kadang dengan klien, boards-nya si klien gitu kan. Nah itu harus bisa kayak Relation juga menguraikan ya. segala sesuatu. Iya, menguraikan segala sesuatu, mungkin nggak black and white Pak. Kalau nggak gini, is this way, no highway option, ya nggak bisa gitu kan. Kalau ngomong sama boards gitu. Harus banyak ya ngomongnya dibungkus, ngomongnya harus ya secara consulting gitu, lebih ke konsultatif atau atau orang yang ada kan kayak posisi-posisi CFO di certain positions itu raising fund gitu, harus keliling tuh ke mana, ke bank-bank gitu, kalau ke investor gitu. Nah itu harus kan ngomongnya tuh harus eloquent, harus bisa menjelaskan data as a story gitu. As a story, bukan kayak ini loh angkanya hitam dan putih begini. Tapi itu biasanya di certain level gitu. Kalau kita mau di entry level ya. Ya, kalau di entry level sih ya biasanya. Thank you bro JP. Pak Indra, berarti kalau ini hard skill-nya memang jago ya Pak ya? Atau belum terlalu kelihatan juga? Dua anak ini menurut saya satu level sih hard skill-nya. Motivasinya Pak, coba lihat yang di akhir. Nah ini kepuasan ya Pak. Kalau kepuasan Bapak mending challenge dia Pak. Oh. Dia butuh pembuktian diri, bikin dia merasa tugas yang berat itu sounds like challenge. Dan dia akhirnya bisa. Buat dia tuh pembuktian diri. Dan setelah itu Bapak appreciate dia juga. Thank you ya. Bener kan, bisa kan? Tuh. Nah, tapi pendekatan Bapak bener-bener based on feeling sih Pak. Gitu. Karena kebetulan yang dihadapin yang seperti ini. Yang lain ada mungkin pertanyaan atau ada yang mau coba? Ini ada tanya di chat Pak, Ibu Diana ini. Halo Di. Oke, kekuatan ketahanan fisik itu dilihat dari mana? Jadi pada saat mereka tes, itu kan sudah langsung diolah analisanya lewat sistemnya kita. Dan dari situ secara perilaku, secara sikap, sudah bisa dipredik orang dengan kombinasi perilaku seperti ini biasanya akan lebih punya ketahanan fisik yang kuat. Akan lebih punya dorongan bimbingan konselingnya tinggi. Itu sudah by system akan terlihat. Jadi ini J, misalnya bentuk bodinya seperti apa, keker gitu. No. Itu aja Pak Indra malah bilang anaknya kecil ya Pak ya? Iya, anaknya
tidak mencerminkan punya kekuatan. Tapi ini kelihatan kalau misalnya butuh apa ya, riwa-riwi lah, atau misalnya butuh hal-hal yang sifatnya benar-benar fisik banget, ini kuat, nggak gampang sakit. Itu ya, jadi mungkin mumpung anaknya nggak di sini ya, kalau mau diperas boleh sih Pak. Saya pengen nanya ke ini tadi, misalnya ada dapat finance yang banyak pakai feeling, kira-kira gimana teman-teman? Kalau menurut saya ya, untuk finance accounting yang orangnya terlalu make feeling itu sih nggak terlalu masalah ya. Karena dia kan fokus ke data ya, based on data gitu. Tapi kalau misalnya yang pakai feeling itu yang lebih bermasalah kalau dia yang marketing gitu kan ya, yang berhubungan sama orang. Kayaknya sih begitu. Dan memang gini, kalau bicara tentang feeling, itu pasti akan pengaruh ke jenis kerjaan apapun. Iya. Nah, tinggal sekarang kita harus tahunya adalah ini role-nya dia akan kita taruh di mana. Karena yang sering terjadi adalah kita berharap orang ini di posisi atau kerjaan ini, tapi dia punya set of behaviors, set of attitude yang kebetulan agak mismatch dengan perannya, tapi kita berharap dia melakukan itu. Iya. Nah, itu yang akhirnya sering jadi kita miskom, terus kita keliru ekspektasi, akhirnya jadi ya nggak pas kan, kita mungkin jadi sering sebel sama dia gitu kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya dengan kita tahu dulu profil orangnya gimana, kita jadi lebih bisa nentuin langkah kita terhadap orang ini gimana. Sebelum kita ke case yang lain dari teman-teman, nanti kalau ada yang report yang mau dibahas, mungkin dari Pak Hendra sudah lebih ada bayangan Pak untuk melihatnya, dan ada bayangan ini berhadapan dengan orang yang seperti apa gitu. Ya, sudah Pak. Sudah lumayan. Ada hal-hal yang di luar dugaan ya Pak ya? Iya. Betul Pak. Ada yang di luar dugaan. Dan itu paling nggak yang Bapak antisipasi Pak. Kuncinya di sana. Bapak sekarang sudah punya 2 kandidat ini, oke, dia ada kekuatan di sini, kelemahan di sini. Nah, tinggal kita mau tempatkan orangnya di peran yang tepat, atau kita memang benar-benar lagi butuh orang yang nggak bisa dinego, harus yang benar-benar kuatnya di sini. Nah, keputusan kita tinggal mutasi orang ini, atau diperkuat, nurture, atau memang orang ini nggak tepat. Gitu. Jadi strategi kita ketika berurusan dengan orangnya itu bisa lebih terarah. Yang lain mungkin teman-teman ada yang mau ada tanggapan, Her? Kalau misalnya ini adalah finance di tempat lu, gimana? What will you do? Ternyata lebih sulit ya untuk membaca ini kalau misalnya tidak mengenal orangnya. Kalau saya sih ngelihatnya malah, apalagi ini kan masih magang, terus entry level, potensinya tuh ada. Karena lihat dari prinsip-prinsipnya itu udah dapat lah, maksudnya values-nya tuh ada sebagai individu. Kalau masalah pengalaman kan karena masih entry level juga nggak terlalu ini ya. Terus untuk yang weakness-nya tadi juga lebih, kalau yang kan tadi lebih ke arah hal-hal yang kayak gini kan, berpikir komersial justru bagus karena jadinya nggak terlalu mempertimbangkan untung rugi. Itu sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan buat kita gitu ya maksudnya ya. Benar. Yang seperti ini tuh perlu. Tapi untuk hal-hal yang kayak rasa adil, beradaptasi, memecahkan masalah, realisasi dan ketenangan itu, kalau untuk awal bisa sangat kebantu dengan strength-nya dia yang dia ada. Dan dari untuk yang saya tangkap tadi kasusnya adalah akuntansi ya, untuk entry level yang saya mungkin salah, tapi kebayang saya tuh kayak lebih banyak input data, ngurus administrasi, ngerjain journaling kayak gitu-gitu ya. Dan hal-hal yang kayak rutinitas dan lebih kayak ngerjain, yang penting itu setepat waktu, semuanya bagus, lancar, datanya balance, gitu-gitu. Weakness ini tidak terlalu berpengaruh ke pekerjaan karena strength-nya itu udah cukup bagus gitu ya. Jadi boleh coba dengan, apalagi dia itu tadi aku nggak tahu kecampur nggak ya, tapi kayak dia tuh kepuasannya motivasi kerjanya kepuasan ya, which is sangat bisa berkembang. Tadi yang kita bisa challenge kan, jadi kayak sesuatu yang untuk worth dicoba gitu.
Kalau saya sih yang saya tangkap gitu. Jadi kalau di posisi saya dengan kandidat seperti ini, saya merasa ini sangat boleh dicoba sih. Kalau apalagi dengan ada kompetensi hard skill-nya yang cukup mumpuni ya. Itu dan dia ada leadership juga. Maksudnya strength-nya menurut saya sebagai individu tuh udah cukup kuat lah dengan posisi kebutuhan finance dan akuntansi gitu. Tinggal niat dia apakah memang mau ke arah sana atau enggak kan. Gitu. Saya itu sih, Jay. Thank you, Her. Wah, tajam tuh, Her. Thank you inputnya.